Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-sahabat tani, pagi ini Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 kita akan praktikkan cara pembuatan POC air lindi. Setiap kita, sahabat tani, menginginkan tanaman kita subur, tahan terhadap penyakit dan berbuah lebat dengan biaya yang semurah-murahnya. Untuk itu kita akan praktikkan untuk membuat POC air lindi ini dengan biaya yang murah, meriah, dengan sampah dapur dan kulit dari buah-buahan dan lainnya. Mari kita lihat bahan-bahannya. Ini ada ampas buah nanas. Ya, buah nanas ini terkenal dengan kandungan nitrogennya dan yang besar dan boron. Mikro kecil boron. Ini ada ampas kentang, ada kulit buah-buahan mangga, semangka, apel. Terus ini ada bonggol pisang. Ini ada bonggol pisang, ini mengandung banyak fosfor, dan kita juga ada cangkang telur. Cangkang telur ini juga banyak mengandung kalsium dan asam amino. Terus ini kulit bawang merah. Ini mengandung banyak hormon auksin ini untuk pertumbuhan. Ini juga sayur. Ada ini kangkung. Nah, ini kangkung ini mikro besi paling tidak banyak di sini. Ada mikro besinya ini kangkung. Terus ada kita siapkan juga ini air cucian beras yang sekental. Terus ada gula, ini air cairan gula merah. Ya, juga ada tanah yang berisi bakteri ini, bakteri baik. Nah, kita perkenalkan wadahnya ini. Wadah ini terbuat dari dua susun ini. Ini wadah wadah tempat dekomposer bahan-bahan yang lapuk di sini. Kita berikan lubang untuk bisa mengeluarkan airnya ke dalam wadah penampungan ini. Nah, ini wadah penampungannya masih kosong nih. Kita akan keluarkan nanti hasil produksinya dari sini airnya. Nah, gitu. Kita akan coba untuk memulai pembuatan ini. Yang paling bawah kita taruh ini daun lapuk nih, daun lapuk ya. Kita taruh daun-daunan lapuk ini terbebas dari logam, ini tidak ada plastik juga, tidak ada ya. Daun lapuk kita sebagai penyaringnya. Terus di atasnya kita taruh tanah ya, sebarkan tanah. Ini tanah ini mengandung banyak bakteri baik di sini. Nah, bakteri baik. Nah, terus kita taruh kangkung ya. Setelah itu kita taruh kangkung. Kangkung kita taruh. Ya. Masih ada. Kita taruh kangkungnya. Plastiknya jangan diikutnya. Ya, ada kangkungnya. Ada kangkung. Terus kita taruh lagi ini bonggol pisangnya. Bonggol pisang kita taruh. Nah, terus ini ada nanas. Jangan semuanya, taruh sedikit aja. Ya cukup untuk nanasnya. Ya, ini nanas. Terus cangkang telur. Nah, ini cangkang telur diremas-remas, cangkang telurnya. Cangkang telurnya diremas-remas. Ini semua dari sampah dapur ini, sahabat tani. Ya, ada juga yang kita minta di tempat jualan rujak nih, ampas nanas, ampas mangga,
ampas kentang, ini semuanya sudah kita remas-remas. Nah, ini ampas bawang merah. Ini banyak mengandung hormon auksin nih untuk pertumbuhan nih tanaman. Yang bawang merah nih. Nah, terus kentangnya belum sama. Kentang, ampas kentang, ya. Ampas kentang ya. Banyak sekali kentangnya di sama ini, ya. Ini ada, ya, buah-buahan ini, semua buah-buahan busuk ini. Ya, ada semangka, ada apel, ada mangga, semuanya ada di sini. Nah, ini sayuran apa ini? Ini buah kubis ya, ya, buah kubis ya. Semuanya sudah masuk, kurang lebih ada 12 bahan dapur, sampah-sampah dapur dan sampah ini. Ya, sekarang kita kocorkan ini air cucian beras yang masih kental nih, 2 botol ya, air cucian beras ya. Air cucian beras berfungsi juga sebagai, air cucian beras ini berfungsi sebagai apa namanya, makanan untuk bakteri yang ada di tanah tadi. Jadi POC air lindi ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, saudara sekalian, dan itu sudah terbukti di mana-mana. Nah, yang terakhir kita akan kasih nih makanannya juga nih. Ini air gula merah ini. Air gula merah. Kalau bisa juga kita taruhkan dia bakteri E4 sebagai bakteri pengurai. Nah, kita taruhkan gula merah ini. Air gula merah ya. Kita taruhkan air gula merah ini ya. Sebagai bahan makanan untuk bakteri, air gula merah ya. Gula merah kita cukup 4 centong aja ya. Ya, atau kita tambah lagi 1 lagi untuk gula merahnya ya. Cukup. Jadi sangat cepat dan gampang untuk membuat POC air lindi super nih dari bahan-bahan ampas dapur dan apa nih, ampas buah-buahan dari kita dapatkan dari dagang rujak nih. Jadi kita biarkan ini selama 2 atau 3 minggu sehingga ini akan apa namanya, lapuk. Semakin lapuk semakin baik, dan kita tutup ya. Kita tutup ini supaya bisa berdekomposisi dengan cepat. Kita tutup. Nanti kalau tiap hari bisa juga kita tambahkan dengan apa namanya, air cucian beras setiap hari. Terus bahan-bahan yang lain juga kita tambahkan hingga ini sudah lapuk, sampai lapuk. Nah, sekarang kita buktikan caranya nih. Ini coba ditampung, kita coba ya. Lihat lampu penampungannya ini. Nah, ini sudah ada. Ini kalau kita biasakan apa nah, air penampungan ini selama 2 minggu ini kita putar lagi apa namanya, hasilnya ini kita naikkan lagi ke atas ya. Naikkan lagi ke atas ini. Hasilnya ini kita naikkan lagi ke atas ya. Itu aja kadang selama 2 minggu sampai kelihatan terdekomposisi ini, lapuk terus. Ini semakin lapuk nanti, maaf ya, akan terasa berbau ini. Jadi itu sudah menandakan dia sudah semakin baik kalau sudah berbau ini. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat tani, seperti tadi kita menginginkan tanaman kita subur,
berbuah baik dan cepat, berkualitas baik, dan tahan daripada penyakit. Jadi dengan POC murah meriah ini sudah terbukti bahwa tanaman kita akan menjadi subur, hijau. Nah, untuk itu terakhir kita akan beritahu dosis pemakaian, dosis aplikasinya. Kalau sudah jadi, dosisnya itu 1:10 ya. Dosisnya 1:10. Ini satu POC air lindi ini 1 liter dengan dicampur dengan 10 liter air, terus dikocorkan ke tanaman sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau di planter bag ya cukup dengan 1 atau 2 liter. Kalau di pot yang besar begini ini cukup 10-15 liter. Jadi 1:10. Kalau ini 2, airnya 20. Kalau ini 3 liter, airnya 30, seperti itu. Nah, saudara sahabat tani, untuk memaksimalkan hasilnya, nanti setelah 2 atau 3 minggu, maka airnya akan kelihatan hitam atau merah. Nah, hasilnya kita tampung di dalam botol, kalau bisa terus kita jemur. Nah, setelah dijemur beberapa hari, 4-5 hari, ya, hasilnya akan memerah dan sudah bisa dipakai, sudah bisa diaplikasikan. Terus ini bahan-bahan lapuk di sini bisa langsung terus diisi, karena ini nanti akan turun ini. Kalau sudah lapuk dia akan turun. Nah, ini dan ruangan untuk menaruh yang baru lagi bisa diisi. Jadi setiap beberapa hari selama 2-3 minggu itu diisikan ini lagi. Diisi, dikocor dengan air cucian beras atau air cucian ikan, air cucian daging. Di sini semua sampah dapur bisa ditampung. Maka semakin lama semakin baik. Jadi 2-3 minggu kita kasih dia untuk terkompensasi. Coba kita tutup lagi. Ya, dosis sudah kita beritahukan 1:10, dan aplikasinya setelah 2 minggu atau 3 minggu kita jemur selama 4-5 hari, lalu bisa diaplikasikan. Nah, demikian mudah kita membuat POC air lindi ini. Dengan murah meriah kita dapat menyuburkan tanaman kita, dapat membuahkan tanaman kita dengan berkualitas dan tahan dari semua penyakit. Karena semua bahan-bahan yang kita pakai ini adalah mengandung paling tidak 6 unsur pupuk makro primer dan 6 pupuk mikro. Jadi sudah lengkap. Mulai dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Terus ada magnesiumnya, ada kalsium tadi dari telur. Terus ada fosfor dari bonggol pisang. Ada nitrogen dari ampel nanas. Terus ada magnesiumnya dari kangkung, dan ada sulfur. Begitu juga dengan unsur mikronya, lengkap. Ada boron dari nanas tadi itu, ada besi dari kangkung, terus ada zinc, ada mengandung molybdenum, ada juga unsur Cu-nya, tembaganya, dan mangan. Untuk itu sudah lengkap kita membuat POC murah ini dan dapat menyuburkan tanaman kita sampai berbuah dan bertahan dari penyakit. Untuk itu selamat kepada para sobat tani untuk mempraktikkan pembuatan ini dan memakai pupuk POC ini super ini, sehingga tanaman kita subur, berbuah lebat, dan tahan terhadap penyakit. Kita akhiri video kita ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.